Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwi Yuningsih. Kali ini kita akan membahas modul 3, Sistem Gerak pada Manusia, Sistem Rangka Manusia. Modul ini diperuntukkan untuk calon guru biologi PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, disimak baik-baik ya. Yang pertama kita bahas kali ini adalah fungsi dan kegunaan sistem rangka. Fungsi yang pertama adalah sebagai penopang atau penegak tubuh. Fungsi yang kedua sebagai tempat penyimpanan kalsium dan lemak. Fungsi yang ketiga penghasil sel-sel darah. Fungsi yang keempat, pelindung alat-alat tubuh penting. Dan fungsi yang kelima, sebagai alat pergerakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas perkembangan dan pertumbuhan tulang. Proses perubahan dari tulang rawan kartilago ke sel tulang keras osteon dinamakan penulangan atau osifikasi. Epifisis adalah area bagi pertumbuhan secara memanjang bagi tulang-tulang panjang sewaktu kanak-kanak. Sedangkan kita bisa melihat proses dari osifikasi atau penulangan. Semua tulang pipa pada mulanya berupa batang tulang rawan yang diselubungi oleh suatu membran yang disebut dengan perikondrium. Bagian diafisis merupakan pusat penulangan pertama menjadi tulang pipa. Kalsium ditimbun dalam matriks dan sel-sel tulang berkembang. Perikondrium menjadi periosteum. Tulang yang sedang tumbuh terdiri atas batang atau diafisis dan ujungnya epifisis. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam tulang berdasarkan bentuk tulang. Yang pertama adalah tulang panjang atau tulang pipa, karena seperti pipa. Terletak pada lengan atas, lengan bawah, paha, betis, telapak kaki, jari, dan ibu jari. Yang kedua adalah tulang pendek, karena bentuknya pendek-pendek ya. Terdapat pada tulang-tulang pada pergelangan tangan dan tulang-tulang pada pergelangan kaki. Berperan memindahkan daya. Tulang yang ketiga adalah tulang pipi. Tulang pipi antara lain membentuk atap pada tulang kepala, juga ditemukan pada tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belikat. Nah, ini adalah gambar dari tulang pipi. Selanjutnya, bentuk yang keempat adalah tulang yang tidak beraturan. Tulang yang tidak beraturan ditemukan pada ruas-ruas tulang belakang, tulang pada panggul, dan beberapa tulang tengkorak.
Nah, ini adalah gambar dari tulang yang tidak beraturan. Selanjutnya, bentuk yang kelima adalah tulang sesamoid. Tulang ini berkembang di dalam tendon dan otot-otot, umumnya berada dekat sendi, misalnya pada lutut, tangan, dan tungkai. Selanjutnya, bentuk yang keenam adalah tulang sutura. Tulang sutura berukuran kecil, pipih, dan bentuknya tidak beraturan. Tulang sutura terletak pada tulang pipi tengkorak. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam tulang berdasarkan bahan penyusun tulang. Macam tulang yang pertama adalah tulang atau osteon. Bisa kalian lihat pada gambar ya. Itu adalah struktur kasar tulang yang terdiri dari tulang kompak dan spons tulang. Kalian boleh lihat gambar ya. Selanjutnya ini adalah struktur tulang ya, yang terdiri dari bagian ujung yaitu epifisis dan bagian tengah adalah diafisis, yang tadi sudah diceritakan pada saat proses osifikasi. Selanjutnya yang kedua adalah pada osteon ada struktur halus. Contohnya adalah pada sistem Harvest. Nah, ini gambarnya ya. Sistem Harvest terdiri dari yang pertama saluran Harvest berada di pusat berisi urat saraf, pembuluh darah, dan pembuluh limfe. Kemudian bagian sistem Harvest yang kedua adalah lamela atau lempeng tulang yang tersusun memusat seperti lingkaran-lingkaran. Kemudian yang ketiga adalah lakuna yang mengandung sel tulang atau osteosit. Yang keempat adalah kanalikuli yang memancar di antara lakuna satu dengan lakuna yang lain. Jadi di tengah-tengah ya, itu adalah kanalikuli. Selanjutnya yang kedua ya adalah matriks dan sel tulang. Matriksnya itu terdiri dari yang pertama mineral, misalnya ada kalsium, fosfat, dan karbonat. Kemudian yang kedua ada semen, tersusun dari molekul karbohidrat. Kemudian yang ketiga ada kolagen, bentuknya seperti serat. Selanjutnya kita akan membicarakan 3 jenis sel tulang atau osteosit, yaitu yang pertama adalah osteoblast, yaitu sel yang membangun tulang atau induknya dari sel tulang. Kemudian yang B adalah osteosit, yaitu sel tulang yang matang. Dan yang C adalah osteoklas, yaitu sel yang menghancurkan tulang. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu tulang rawan atau kartilago. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah tulang rawan hialin, terdiri atas serabut kolagen. Terdapat tulang rawan hialin ini terdapat pada cakra epifisis, yaitu pada ujung tulang pipa tadi, kemudian pada tulang rawan rusuk, pada hidung, laring, trakea, dan pada bronkus. Selanjutnya, yang kedua adalah tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa ada di bagian dalam rongga tulang, panggul, dan tulang belikat. Selain itu, tulang rawan fibrosa juga ada pada tulang rawan penghubung seperti pada cakram intervertebralis, pada tulang belakang atau vertebrae, dan bantalan tulang rawan pada tulang kemaluan.
Jadi ngafalinnya gampang, fibrosa vertebrae. Ya. Oke, yang ketiga ada tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis terdapat pada daun telinga, kemudian ada epiglottis ya dan tabung eustacheus. Oke, demikian tadi materi pertama tentang tulang atau sistem rangka manusia. Selanjutnya kita akan membahas struktur tulang dan artikulasi atau persendian. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.